Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang akan merangkum sebuah film bertema romantis berjudul Rich in Love, di mana film ini mengisahkan tentang anak tunggal dari pengusaha tomat paling kaya di Brazil yang suka berfoya-foya dan dikagumi banyak wanita. Namun suatu ketika, ia memutuskan untuk membuang segalanya demi mendapatkan sosok wanita yang tulus mencintainya. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali dengan seorang pengusaha tomat paling kaya di Brazil bernama Theo, yang tinggal di sebuah villa mewah bersama anak tunggalnya yang bernama Teto, di mana si Teto ini memiliki sifat manja dan suka berfoya-foya. Bahkan dengan ketampanan dan kekayaan yang Teto miliki, ia telah banyak menaklukkan para gadis seksoi di kotanya. Dan salah satu gadis itu adalah Ana. Berpindah ke sebuah kos-kosan di mana kita melihat Paula yang sedang membangunkan dua sahabatnya, yaitu Raisa dan Katia. Ketiganya ini merupakan calon dokter yang sedang magang di sebuah rumah sakit. Singkat waktu setelah selesai menjalankan tugasnya, Katia mengajak Paula dan Raisa untuk datang ke pesta lajangnya nanti malam. Awalnya, Paula menolak karena dokter pembimbingnya yang bernama Vito mengajak ia untuk melakukan operasi. Namun nyatanya, itu hanyalah akal bulusnya Vito untuk bisa mendapatkan Paula. Sehingga Paula pun kesal dan memutuskan untuk menyusul kedua sahabatnya. Kembali pada Teto yang sedang bersama sahabat sekaligus anak pelayannya yang bernama Igor. Setelah berbincang beberapa saat, Teto mengajak Igor untuk mengetes sebuah mobil mewah. Dan jika cocok, Teto akan meminta sang ayah membelikan mobil itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Teto yang ditemani Igor mengetes mobil mewahnya dengan kecepatan tinggi. Akibat aksinya itu, mereka ditilang oleh dua anggota polisi yang kebetulan sedang melakukan patroli. Melihat adanya Teto, salah satu anggota polisi di sana langsung membebaskannya. Namun tidak dengan sang polwan yang bersikukuh untuk menggeledah Teto. Hingga tiba-tiba setelah itu Teto membujuk sang ayah agar mau membeli mobil pilihannya itu. Namun ayahnya menolak karena ia telah menyiapkan hadiah yang lebih bermanfaat untuk Teto, yaitu sebuah jabatan di perusahaan tomatnya. Saat itu juga ayah Teto pun memanggil asistennya yang bernama Monica untuk membimbing dan menunjukkan Teto berbagai detail yang ada di perusahaan itu. Namun Teto nampak tak peduli dan malah mengundang Monica untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saat malam pesta ulang tahun Teto pun dimulai. Di sana kita juga melihat Paula dan kedua sahabatnya yang ikut menyaksikan kemeriahan pesta itu. Lalu saat Teto sedang asik joget dengan cewek-cewek seksoi, tiba-tiba kita melihat Igor yang tak diizinkan masuk oleh penjaga karena namanya tak tercantum dalam daftar tamu undangan. Sehingga Igor pun langsung meminta bantuan Teto. Setelah itu Teto membawa Igor menemui Selma, gadis yang selama ini Igor kagumi. Namun saat hendak dikenalkan, Igor harus menelan kenyataan pahit karena gadis impiannya itu malah menyukai Teto. Bahkan, ia dengan edan menyedot Teto tepat di hadapannya Igor. Akibat insiden itu, Teto dan Igor pun saling berselisih dan mulai menyalahkan satu sama lain. Lalu, Igor mengingatkan Teto bahwa semua wanita yang mendekatinya hanya semata karena status kekayaan yang Teto miliki. Dan andai saja Teto miskin, barulah ia akan tahu siapa saja orang yang tulus menyayanginya. Setelah melepas semua identitasnya,
Teto kemudian menuju kerumunan penduduk untuk menikmati acara selanjutnya, di mana semua tamu undangan akan saling melempar tomat yang telah disediakan. Dan tanpa sengaja tomat yang dilempar oleh Teto mengenai Paula, yang mengakibatkan Paula pun kesal dan langsung mengomeli Teto. Melihat ketulusan hati Paula membuat Teto langsung jatuh cinta. Hingga saat Paula dan kedua temannya hendak pulang, Teto sengaja merintih kesakitan supaya Paula bisa lebih lama merawatnya. Teto kemudian membawa Paula menuju ladang tomat agar Paula bisa membersihkan luka di hidungnya. Dan untuk mendapat simpati Paula, Teto mengaku sebagai anak petani yang bekerja di ladang itu. Paula pun mulai tersentuh dengan ucapan Teto, yang kemudian pada momen itulah Teto mencoba mencium Paula. Namun untungnya saat itu iman Paula masih kuat dan ia pun langsung pamit pulang. Keesokan pagi ayah Teto datang dan tanpa diduga ia membelikan mobil impiannya Teto. Lalu sang ayah mengingatkan agar Teto mau bersungguh-sungguh bekerja di perusahaannya. Teto pun menyanggupi hal itu. Namun ia ingin mendapat pekerjaannya dengan usaha dan tanpa ada embel-embel sang ayah di belakangnya. Teto kemudian menemui Igor dan menceritakan sosok Paula yang begitu ia kagumi. Lalu, Teto membuat kesepakatan di mana ia meminta Igor ikut magang dan bersaing mendapatkan pekerjaan di perusahaan ayahnya. Supaya adil, keduanya akan saling bertukar identitas. Dan jika Igor menang, maka Teto akan memberikan mobil mewahnya. Setiba di sana, Teto dan Igor menginap di apartemen milik ayahnya. Lalu, Teto menuju hotel tempat di mana Katia melangsungkan pernikahannya. Namun sesampainya di sana, Teto sadar bahwa penampilannya terlalu mewah, sehingga ia menukar setelan jasnya dengan baju milik salah satu petugas housekeeping. Tak lama kemudian, Teto melihat Paula yang sedang mencoba menghindari rayuan gombalnya Vito. Namun tanpa diduga, Teto dikejutkan dengan kemunculan Ana. Setelah itu, Teto terus mengikuti Paula sambil membersihkan lantai hotel. Dan saat melihat Teto, Paula pun kaget dan tak menyangka bisa bertemu kembali dengannya. Teto kemudian mengungkapkan bahwa kini ia telah meninggalkan segalanya demi menggapai impiannya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Vito datang dan langsung menarik Paula. Awalnya, Paula hanya bisa diam, namun saat Vito menghina pekerjaan Teto, Paula pun sangat kesal. Hingga kemudian, ia kembali menghampiri Teto dan langsung menyedotnya. Setelah itu, Teto dan Paula berbincang di tepian pantai. Di sana, Teto mencoba kembali mendapatkan simpati Paula dengan mengatakan bahwa keluarganya sangat miskin. Bahkan sejak kecil Teto dipaksa sang ayah untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Teto kemudian mengatakan bahwa ia esok akan magang di perusahaan tomat. Dan jika kinerjanya baik, ia akan diangkat sebagai pegawai di sana. Paula pun tentunya senang sambil memotivasi Teto. Dan pada momen itulah, Teto mulai mengeluarkan tatapan cinta dan mencoba kembali mencium Paula. Namun sayang kali ini Paula menolaknya. Keesokan pagi, Teto yang ditemani Igor pun mulai magang di perusahaan ayahnya. Sesuai dengan kesepakatan, keduanya kini telah saling bertukar identitas. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan Monica yang baru saja di PHK. Setelah itu, kepala cabang yang bernama Celio dan juga konsultan yang bernama Alana mulai mendata para peserta magang di sana. Dengan identitas Igor yang kini menjadi Teto, tentunya ia mendapat perlakuan yang istimewa khususnya dari Alana. Sedangkan Teto selalu saja disalahkan dan hanya dijadikan sebagai pelayan di sana. Não, ele anda a cavalo mesmo.
Kesal dengan keadaan itu, Teto memutuskan mendatangi kediaman Monica untuk meminta bantuannya. Dan sesampainya di sana, Teto merasa iba dengan kehidupan Monica yang nyatanya ia menjadi tulang punggung bagi keponakan dan juga kakaknya yang sedang sakit. Teto kemudian meminta bimbingan Monica agar bisa mendapatkan jabatan di perusahaannya. Monica pun menyanggupinya, asalkan Teto mampu membayarnya dengan sangat mahal. Karena tak lagi mendapatkan uang bulanan, Teto pun tak mampu memenuhi tuntutan Monica. Namun Monica tak peduli, dikarenakan ia sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga biaya pengobatan sang kakak. Mendengar hal itu, Teto pun meminta bantuan Paula untuk mengecek keadaan kakaknya Monica. Tudo bem, eu preciso muito da sua ajuda. Setelah pemeriksaan selesai, Monica meminta Paula membuatkan resep obat yang harus dibelinya. Namun Paula tak bisa karena ia belum menjadi dokter yang sah. Saat itu Monica pun langsung meluapkan kekesalannya pada Teto. Sim, conversível, 4x4, novinho. Teto kemudian meminta maaf dan membuat sebuah kesepakatan dengan Monica, di mana Teto berjanji akan memberikan mobil mewahnya jika Monica mampu membantu Teto mendapatkan posisi di perusahaannya. Dan Monica pun menyepakati hal itu. Keesokan pagi, Monica mulai menerapkan kedisiplinan pada Teto, di mana mulai saat ini ia meminta Teto datang ke perusahaannya lebih awal dan harus selangkah lebih maju dari peserta magang lainnya. Sesampainya di tempat magang, Teto berinisiatif mencetak buku panduan perusahaan untuk dibagikan pada semua peserta magang di sana. Namun, Alana malah kesal dan meminta Teto untuk membuang semua buku yang telah dicetaknya itu. Setelah gagal dengan rencana pertamanya, Monica kembali memotivasi dan meminta Teto untuk lebih menonjolkan tekad dan juga keuletannya. Alhasil, Teto pun mulai mendapat simpati dan dukungan dari Celio. Dalam waktu dekat, Teto hendak melakukan kencan pertama dengan Paula. Namun Teto bingung karena ia tak tahu gaya berkencan rakyat biasa pada umumnya. Monica kemudian mengajari Teto berbagai hal. Diawali dengan cara menaiki bus umum, berjoget, dan memilih tempat kencan sederhana namun romantis. Hingga keesokan malam, Teto dan Paula pun melakukan kencan pertama yang begitu menggoda. Setelah itu Paula mengusulkan untuk menghabiskan malam di kediamannya Teto. Seketika, Teto langsung panik dan meminta Igor menyiapkan kamar pembantu yang ada di apartemennya. Lalu Paula dan Teto pun melanjutkan kemesraan di bawah sinar sang rembulan, yang kemudian dieksekusi dengan bermain kuda-kudaan. Keesokan pagi, Teto datang ke tempat magang dengan penuh kebahagiaan. Saat presentasi untuk kampanye iklan, Teto mengusulkan membangun air mancur pada setiap titik penjualan. Dan hal itu disukai oleh Celio, namun tidak dengan Alana yang lebih memilih usulan Igor yang akan membuat maskot perusahaan. Namun setelah berunding beberapa saat, semuanya pun sepakat menggunakan idenya Teto. Saat Igor akan pulang, tanpa diduga Alana datang untuk mengajaknya kencan. Dengan wajah polos, Igor pun membawa Alana ke apartemen, yang kemudian terjadilah pergulatan yang cukup menegangkan. Di sisi lain, Teto dan Paula pun sedang asik memadu kasih. Namun keduanya tiba-tiba panik saat mengetahui penyakit kakaknya Monica yang kembali kambuh. Di tengah hujan lebat, Teto dan Paula bergegas mendatangi kediaman Monica. Dan setibanya di sana, Paula langsung melakukan penanganan medis. Untungnya, ia berhasil mengatasinya dengan baik. Karena kelelahan, Teto pun datang terlambat ke tempat magangnya. Akibat hal itu, Teto dikenai sanksi, bahkan kini Igor lah yang dipercaya untuk melanjutkan proyeknya. Sedangkan di sisi lain, kita melihat Vito yang tak pernah kapok menggoda Paula. Untuk itu, Raisa pun kesal dan memasukkan obat penenang pada minumannya Vito. Singkat waktu saat Teto dan Paula hendak jalan-jalan, tanpa diduga ayah Teto datang.
Teto pun langsung memperkenalkan Paula pada sang ayah. Namun Paula malah emosi karena ia sudah termakan cerita bohong Teto sebelumnya. Tujuan ayah Teto datang ke sana yaitu untuk mengajak Teto meeting di hotel bersama para kliennya nanti malam. Namun Teto bingung karena waktunya bertepatan dengan pesta kelulusan Paula. Keadaan semakin kacau saat Igor memberitahu tentang Alana yang ingin ikut meeting bersama ayahnya Teto. Di tengah kebingungan, Teto menemukan sebuah ide di mana saat Teto meeting dengan ayahnya, Igor pun akan melakukan meeting settingan dengan beberapa orang yang akan disewanya. Scene berpindah pada Paula dan teman-temannya yang sedang menikmati pesta kelulusan di tepi pantai. Melihat kedatangan Vito, Paula pun menghubungi Teto untuk lekas datang menemaninya. Saat itu juga Teto meminta izin ke toilet, mengganti pakaian, dan langsung menuju pesta kelulusan Paula. Hingga tiba-tiba Paula yang panik langsung mengobati Teto. Namun sialnya, Teto malah meminum minuman yang telah disiapkan Raisa untuk Vito, di mana Raisa telah memasukkan obat penenang ke dalam minuman itu. Alhasil, Teto pun mulai sedikit fly. Teto berulang kali bolak-balik dari hotel ke pantai. Bahkan, ia lupa mengganti setelan mewahnya di hadapan Paula. Namun untungnya Teto dengan cepat beralasan bahwa itu adalah bagian dari kejutan yang telah ia siapkan. Saat akan kembali ke hotel, Teto sempat berpapasan dengan Ana, dan nyatanya si Ana ini adalah sepupunya Katia. Hingga kemudian Ana pun dengan polos memberitahu Katia dan Paula tentang identitas Teto yang sesungguhnya. Setelah meluapkan semua kekecewaannya, Paula pun berjalan pulang dengan penuh kesedihan. Saat itu, Teto hendak menghentikan Paula, namun ia tiba-tiba pingsan akibat obat penenang yang ia minum sebelumnya. Untungnya Ana datang dan membawa Teto kembali ke apartemennya. Setelah itu, Teto mendatangi Paula guna meminta maaf atas semua kesalahannya. Lalu, dengan tulus Teto mengungkapkan bahwa satu-satunya impian Teto saat ini hanyalah memiliki cinta Paula. Sejenak Paula pun terdiam. Namun, semua sudah terlambat dikarenakan kini Paula telah menjadi petugas medis yang akan ditempatkan di pedalaman Amazon. Sejak ditinggal Paula, Teto pun mengalami kegalauan tingkat dewa. Seakan-akan hidupnya tak lagi berguna. Namun Monica terus menyemangati dan memaksa Teto untuk datang ke acara hasil pengumuman magangnya. Acara pengumuman peserta magang itu disaksikan langsung oleh ayahnya Teto, di mana hal itu membuat Alana bingung karena sosok lelaki itu bukanlah ayah Teto yang ia kenal sebelumnya. Kemudian diumumkanlah bahwa Teto terpilih sebagai staf magang terbaik. Seketika, Igor dan Teto pun bingung untuk menentukan siapa yang maju ke podium. Hingga kemudian Igor memutuskan maju dan mengungkapkan identitas Teto yang sesungguhnya. Saat Igor dan Teto akan pergi dari tempat itu, keduanya dihadang dan dimintai penjelasan oleh Alana dan Monica. Di sana, Monica menuntut mobil yang telah Teto janjikan, sedangkan Igor meminta maaf karena ia bukanlah lelaki kaya seperti yang Alana bayangkan. Namun Alana tak peduli dan tetap mencintai Igor apa adanya. Tak lama kemudian terjadi perdebatan mengenai siapa yang berhak mendapatkan mobil milik Teto. Namun setelah berunding beberapa saat, Teto memutuskan untuk menjual mobilnya dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk investasi. Setahun kemudian kita melihat Teto yang mendapat kejutan ulang tahun dari ayah dan juga teman-temannya. Dan lebih spesialnya lagi, Paula pun datang ke pesta itu. Di sana Teto menjelaskan tentang bisnisnya yang ia bangun bersama Igor, Monica, dan juga Alana. Bahkan
ayah Teto kini menjadi salah satu kliennya. Teto kemudian menunjukkan ladang tomat organiknya yang telah membantu meningkatkan perekonomian penduduk di sana, di mana hal itu membuat Paula bangga dan terkesan dengan ketulusan hati Teto. Namun Teto mengungkapkan bahwa semua ini tak mungkin terwujud jika ia tak bertemu Paula sebelumnya. Hingga tiba-tiba kedua mata saling memandang dan dieksekusi dengan aksi sedot-sedotan. Ya, sekian rekap alur filmnya, dan hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah malu menunjukkan titik terendah dan kehampaan dalam hidup, karena di sanalah kamu akan menemukan ketulusan cinta yang sesungguhnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.